Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat yang berbahagia ini, kami dari jurusan Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur, saya sendiri Indra Cahaya Amir akan memberikan pengabdian kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat petani kakao. Ya. Di sini kami akan sedikit memberikan penjelasan pentingnya mengenai manajemen rantai pasok bagi masyarakat kakao. Kita ketahui bahwa petani ya, itu untuk mendapatkan produk yang betul-betul efisien atau murah ya, dan berkualitas khususnya, itu tidak hanya dilakukan dengan melakukan atau mengidentifikasi keadaan lingkungan di sekitar petani itu sendiri ya. Namun demikian dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak ya, dari berbagai institusi yang berkaitan erat sekali dengan para petani, khususnya petani masyarakat kakao ya. Jadi peran-peran dari lembaga-lembaga itu contohnya adalah termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, serta perusahaan-perusahaan seperti jasa-jasa logistik yang lainnya. Ya. Jadi disinilah dipentingkan bahwa petani ya, itu untuk mendapatkan suatu produk yang betul-betul efisien, maka diperlukan yang namanya supply chain management. Nah, untuk mengetahui secara lebih luas ya dari pengetahuan dari para masyarakat petani, khususnya kakao, maka kita akan lihat dulu apa itu supply chain. Jadi supply chain itu adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama itu bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan dari produk dari awal sampai dengan ke yang terakhir atau end user. Ya. Nah, di sini supply chain yang perlu kita ketahui itu perusahaan-perusahaan tersebut harus bisa saling tergantung dan bekerjasama sehingga pengendalian atau pengelolaan atau perbaikan arus jasa, uang dan informasi itu bisa berjalan baik sampai dengan pelanggan seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa contohnya supply chain itu jadi antara supplier, manufacturer, warehouses dan distribution centers maupun sampai dengan customer itu bisa membawa hal-hal seperti material cost, transportation cost, manufacturing cost, transportation cost dan inventory cost itu bisa berjalan sesuai dengan waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan juga menghasilkan suatu hal yang menjadi suatu perusahaan itu bisa menjadi produk yang efisien dan murah. Dan di sini kita akan sampaikan beberapa rantai pasok dari petani kakao ya. Ini kalau tidak salah adalah rantai pasok di daerah Madiun Kare. Ya, jadi di situ terlihat petani itu harus juga bisa bekerjasama dengan baik terhadap pengepul, pedagang besar, industri, konsumen, dan semuanya itu mestinya harus bisa saling sambung menyambung ya. Artinya adanya kerjasama yang baik, perlu adanya semacam perjanjian dengan baik sehingga jaringan rantai pasok itu bisa berjalan dengan yang diharapkan. Ini juga di daerah Makassar, kalau nggak salah ya, di daerah Makassar di sini juga rantai pasoknya. Di sini jadi ada petani, kemudian petani pemilik maupun penggarap, kemudian ada yang namanya peluncur, kemudian ada yang namanya pedagang sembako, coklat, kemudian ada yang pengepul, di sana disebut makale, kemudian pedagang besar, eksportir sampai industri pengolahan yang kita sebut dengan industri pengolahan kecil. Dan kemudian ada juga contoh yang berikutnya, ini adalah diagram alir dari pengolahan buah kakao ya. Di sini kita akan ketahui bahwa buah kakao itu bisa dimanfaatkan sampai dengan yang sekecil-kecilnya. Jadi kita bisa lihat di sini
buah kakao ya. Ini cara-cara diagram pengolahan buah kakao ya, sehingga menjadi lemak dan masa kakao. Ya. Kemudian sampai penyimpanan sampai pengeringannya. Ini aliran prosesnya yang seperti sudah disebutkan dalam kakao ya. Jadi mungkin para petani masyarakat kakao sudah paham sekali dengan aliran proses itu. Jadi dari benih bibit, kemudian bagaimana membudidayakan, kemudian proses pruningnya, panennya, sortasi dan grading, packaging sampai grinding. Ini adalah proses sampai dengan menghasilkan lemak maupun massa dari kakao. Ini adalah beberapa diagram generik klaster industri kakao yang kita bisa lihat di sini. Itu bentuknya ya. Jadi sampai dengan ada klaster-klaster tertentu, klaster petani, klaster pangan sampai dengan klaster pariwisata. Jadi di sini petani bisa sampai ke sana. Jadi sekarang sudah kita bisa lihat banyak juga seperti di daerah Mojokerto itu ada yang namanya Kampung Coklat juga, dengan produknya adalah kakao Mojopahit. Di situ juga sampai dengan pariwisatanya. Ya, jadi itu bisa menjadikan bahwa kebun kakao itu tidak hanya untuk menanam saja, tapi sudah sampai luas. Ya, seperti yang kita kemukakan di sini. Kemudian mengenai pohon industri kakao bisa dilihat bahwa pohon industri kakao ini ada yang pertama yang satu ya. Ini kita ketahui buah kakao itu akan menghasilkan biji coklat, kemudian menghasilkan massa coklat, kemudian dari situ akan menghasilkan sekam, lemak coklat, bubuk coklat, pasta, ya, yang berlemak maupun tidak berlemak. Bubuk juga ada yang memanis dengan tidak manis, dan juga ada coklat olahan lain. Ini yang pohon industri yang pertama. Tapi yang lebih jauh lagi adalah pohon industri yang kedua. Ini sama dengan tadi, cuman ada bentuk yang lain, yaitu tidak hanya biji tapi juga sampai dengan selnya atau pulpnya yang bisa menghasilkan bentuk-bentuk lain seperti pupuk, kemudian gas bio, pektin, alkohol. Jadi di sini kakao itu mempunyai pohon industri yang lengkap. Ya, jadi kalau memang ini dilakukan, maka diperlukan semacam lembaga-lembaga lain untuk bisa memperkuat para petani atau masyarakat tani kakao bisa melaksanakan itu. Ya. Nah, kita melihat di sini begitu rumitnya pohon industri tadi, maka diperlukan ya itu tadi, diperlukan yang namanya supply chain atau supply chain management. Nah, supply chain dan supply chain management kita lihat bahwa di sini kita ketahui bahwa diperlukan adanya persaingan yang kuat di antara mereka, dan itu persaingan tersebut bisa kita lakukan adanya kerjasama yang kuat di antara para pelembaga tadi, sehingga menghasilkan suatu suatu keunggulan ya di dalam memanage manajemen supply chain tadi. Ya. Ini contohnya, jadi supply chain itu bisa berupa produk, bisa informasi, bisa berupa finance, keuangan. Ya, ini semuanya merangkup dari supply chain tadi ya. Jadi baik dari ke hilir sampai ke hulu. Ini juga sama ya, supply chain tadi ya. Dari supplier ke manufacturer, distributor sampai ke retail dan pelanggan ya. Kita bisa lihat di sini definisinya SCM ya. Jadi manajemen supply chain atau manajemen rantai pasok itu adalah serangkaian pendekatan yang bisa mengintegrasikan antara pemasok, produsen, gudang, dan toko yang efektif bisa menyediakan barang yang dapat diproduksi, didistribusikan pada jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat, sehingga bisa meminimalisasi, sehingga bisa memuaskan kebutuhan dan layanan. Ini tujuan dari supply chain ya. Jadi tujuannya tetap satu, dari semuanya bisa meratakan sumber pendapatan dari masing-masing lembaga tadi,
Kemudian sumber biayanya adalah tadi saya katakan tadi ya, adanya informasi, adanya produk, dan adanya finansial. Dan yang paling penting adalah manajemen tadi bisa memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Ya. Ini tadi sudah saya utarakan, supply chain adalah jaringan fisiknya, kalau SCM adalah metodenya. Sekarang saya akan bicara mengenai masalah-masalah dalam supply chain. Ada beberapa yang saya bisa utarakan. Jadi kita ketahui bahwa kakao itu begitu besarnya rantai pasokan ya. Nah, ini dengan ada masalah-masalah itu yang paling banyak. Kemudian adanya bahan dan informasi yang mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat ya karena begitu panjangnya, dan juga ada rawan kesalahan. Kemudian perusahaan dapat melihat peramalan permintaan dengan menggunakan IT. Ini masalah yang kedua, adanya kurangnya infrastruktur logistik ya, kemudian masalah kualitas bahan dan komponen, kemudian juga rantai pasok yang jarang atau kurang memiliki infrastruktur logistik ya, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah manfaat. Oke, selanjutnya adalah manfaat SCM yang ada dua. Yang pertama, manfaatnya adalah secara tidak langsung dan yang langsung. Yang tidak langsung ya, kalau kita para petani masyarakat kakao ya mengintegrasikan dengan manajemen rantai pasok, maka akan bisa memberikan kepuasan pelanggan yang sangat tinggi ya. Jadi loyalitas konsumen begitu tinggi. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah meningkatkan pendapatan dari semua rantai pasok. Kemudian yang paling penting adalah efisiensi, yaitu menurunkan biaya. Yang kedua, ini yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan aset yang semakin tinggi ya. Di sini diperlukan adanya keterampilan dari karyawan untuk menguasai semuanya itu. Kemudian peningkatan laba dan perusahaan bisa semakin besar apabila terjadi kerjasama yang baik di antara rantai pasok atau lembaga-lembaga pasokan tadi. Nah, di sini kita lihat secara langsungnya, tadi tidak langsung, secara langsungnya dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya kepada konsumen akhir. Yang kedua, sebagai mediasi pasar. Dan ketiga, dapat mengidentifikasi produk dan juga atribut yang diharapkan dari petani. Jadi ada feedback dari pelanggan apa yang kurang dari produk-produk yang sudah dihasilkan. Nah, di sini ada beberapa hasil ya teknologi dari kakao. Ini dia di Kare, juga ada yang di Mojokerto. Kita lihat sekali lagi, ini juga hasilnya. Kemudian ini di Mojokerto ada semacam agrowisatanya. Di sini juga sampai dengan bentuk-bentuk agrowisata, produk-produk dan seperti itu. Oke, demikian pengabdian kepada masyarakat yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kepada para masyarakat petani bisa mengambil manfaat dari rantai pasok ya, manajemen rantai pasok. Artinya janganlah Bapak dan Ibu di situ tidak melakukan kerjasama yang baik dengan rantai pasok, sehingga kebanyakan dari para perusahaan-perusahaan yang unggul itu biasanya mengadakan suatu kerjasama yang baik di antara lembaga-lembaga dari hulu sampai hilir. Demikian pengabdian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.